Saya mau bicara mengenai potensial demand kita dulu ya. Secara makro, potensial demand kita sangat besar. Karena kenapa? Housing backlog per hari ini kita masih besar sekali ya, 12,5 juta ya. Housing backlog itu menjadi selalu patokan dari kami dari industri properti. Belum ditambah dengan pertambahan kebutuhan rumah 800.000 unit per tahun karena ada perkawinan keluarga baru gitu ya. Itu adalah yang membuat kami katakan never ending business buat sektor properti. Nah, cuman real demand yang muncul tahun itu hari ini per hari ini kami bisa bayangkan begini Mbak. Dalam 3 tahun terakhir ini pandemi ini ya saja 2020, 21, 2022 itu tidak hanya sektor rumah komersial tapi juga rumah subsidi pun itu kita punya kelebihan stok hampir 40% begitu ya. Jadi yang belum terjual jadinya. Itu membuat kami merasa bahwa memang ada hambatan bukan hanya demand-nya yang menurun ya. Belum tentu itu, tapi juga masih karena hambatan-hambatan yang tadi saya katakan. Kalau rumah subsidi hambatannya adalah karena belum terbitnya harga baru rumah subsidi yang notabene sudah 3 tahun tidak naik, begitu kan? Kemudian untuk rumah komersial tadi masih diperlukan insentif PPNDTP. Kemudian masih perlu optimasi secara maksimal aturan-aturan perizinan sebagai turunan Undang-Undang Cipta Kerja tadi, ya kan? Itu yang kita hadapi saat ini, Pak. Oke, tapi kalau berbicara tentang UU Ciptaker ini kan sudah mempermudah pengajuan PBG, Pak. Apakah ini cukup signifikan berdampak ke sektor properti? Ya, Undang-Undang Cipta Kerja perizinan dasarnya aja untuk sektor properti tidak hanya PBG, Mbak. Ada KKPR, kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, ada PBG, ada izin lingkungan, ada AMDAL Lalin, macam-macam, banyak sekali yang kami harus hadapi begitu di daerah, Mbak. Nah ini yang sedang kemarin minggu lalu baru surat menyurat kami kepada pemerintah dijawab oleh Menko Perekonomian itu diselesaikan satu persatu. Insya Allah ya pemerintah bilang bahwa undang-undang yang terkait dengan undang-undang Cipta Kerja harmonisasi aturan itu akhir tahun ini diharapkan sudah selesai, gitu Mbak. Harmonisasi aturan tersebut sudah selesai di tahun ini sehingga sudah bisa diaplikasikan di tahun depan, begitu Pak? Ya, itu dari pemerintah pusat ya, Menko Perekonomian ya. Tapi kan nanti kan izin itu kita berhadapan dengan pemerintah daerah, ya kan? Nanti kita lihat lagi implementasinya di daerah seperti apa. Kayak kemarin itu kan hambatan mengenai PBG itu juga karena sebenarnya pusat sudah mengeluarkan beberapa kali relaksasi. Antara lain surat edaran itu kan karena PBG itu kenapa tidak bisa terbit? Karena Pemda belum punya Perda PBG-nya. Pemda masih baru punya Perda IMB karena aturan PBG itu kan pengganti IMB. Oleh Undang-Undang Cipta Kerja diganti menjadi PBG, Peraturan Bangunan Gedung. Nah, Pemda karena baru terbit Undang-Undang Cipta Kerjanya, hanya sedikit Pemda yang punya Perda PBG sehingga kita minta surat edaran Menteri Dalam Negeri keluar, itu tidak kurang efektif, hanya sedikit yang mau mengikuti arahan Menteri Dalam Negeri. Kemudian ada keputusan 3 menteri, Menteri Dalam Negeri, ya kan, Menteri PUPR, sama satu lagi Menteri apa saya lupa, nggak jalan juga, ya kan. Nah akhirnya kemarin puncaknya adalah surat Menko Perekonomian tersebut ya, yang Insya Allah karena Menko Perekonomian kan mengkoordinir seluruh kementerian-kementerian itu ya, mudah-mudahan ini lebih efektif berdampak pada penyelesaian masalah regulasi, terutama perizinan yang kita hadapi di sektor properti ini, Mbak. Oke, kalau untuk mendongkrak pembiayaannya Pak di tahun depan akan ada upaya apa yang dihadirkan Pak? Kalau kami dari sisi konsumen tadi itu yang paling efektif itu adalah PPNDTP, ya kan? PPNDTP dari sisi konsumen itu untuk properti komersial, untuk properti rumah subsidi itu adalah harga baru rumah subsidi.
Itu yang sangat membantu sekali penjualan di sektor properti secara umum gitu, Oke, Mbak. baik berarti harga baru untuk rumah subsidi dan juga kebijakan PPNDTP untuk rumah komersial. Saya ingin kembali lagi Iya. berbicara tentang, suku bunga, Pak. Kalau misalkan suku bunga BI yang mungkin dinaikkan tidak terlalu tinggi, tidak terlalu berpengaruh signifikan, tapi apakah suku bunga The Fed ini juga bisa membawa pengaruh ke sektor properti, Pak? Mengingat masih banyak bahan-bahan yang kita terima dari luar negeri, Pak. Ya, kan kita kan acuannya adalah bunga acuan BI. Kemudian bunga acuan BI kan nanti akan direspon oleh perbankan. Ya, nah tiap perbankan itu juga beda-beda meresponsnya, Mbak. Karena tergantung bank itu liquid atau tidak, ya kan? Tergantung juga kebijakan perbankan yang bersangkutan. Ya, bank Himbara itu beda-beda Pak meresponnya Mbak nanti Mbak. Kita lihatlah nanti awal tahun bagaimana respon dari masing-masing perbankan tersebut. Kembali Oke. lagi secara umum kami merasa yakin itu masih dalam tanda kutip bisa kita hadapi lah gitu. Oke.